R-Truth bantu John Cena kalahkan Randy Orton. Member baru The Bloodline debut. Becky Lynch ngamuk lagi ke Lyra Valkyria. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE Backlash 2025. WWE Backlash 2025 ini dimulai gila banget. Jacob Fatu ngelawan LA Knight, Drew McIntyre sama Damian Priest buat ngebela gelar US title di Fatal 4-Way match. Begitu bel dibunyikan, LA Knight langsung ngegas ke Jacob. Sementara itu, Drew dan Damian malah lanjutin perang WrestleMania mereka di luar ring. LA Knight keras banget dari awal. DDT, suplex, elbow drop. Drew juga brutal, nge-suplex siapa aja yang gerak dan hampir menang lewat Claymore. Tapi Damian Priest malah narik wasit keluar ring. Dan itu bikin mereka berdua meledak. Sampai akhirnya mereka jeblos bareng ke meja di area penonton gara-gara shot of heaven dari atas box. Balik ke ring, Jacob kayak mesin penghancur. Lincah banget, kayak cruiserweight yang nyasar di tubuh heavyweight. Tapi pas LA Knight udah kelihatan mau hantam Jacob di meja komentator, tiba-tiba Solo Sikoa nongol dan minggirin Jacob. Terus, tiba-tiba Jeff Cobb nyerang LA Knight. Serangan dari Cobb ini bikin Jacob bisa hajar LA Knight dan menangin pertandingan. Tapi ekspresinya Jacob tuh kayak bingung. Dia nggak selebrasi sama Solo atau Jeff Cobb. Pertandingan ini seru, banyak twist dan pacingnya juga cepat. Excited lihat Jeff Cobb debut dan join sama Solo Sikoa. Dari minggu kemarin aku udah bilang, Jacob Fatu tuh cocok banget jadi babyface sekarang, soalnya fans udah suka Paul sama dia. Dan kelihatan arahnya ke sana sih. Ceritanya jelas banget. Jacob kayaknya nggak mau terus-terusan dibantu Solo Sikoa. Ada sejarah yang terbuat. Pertandingan pertama buat gelar Women's Intercontinental akhirnya ada di acara premium. Tapi mereka nggak cuma bikin sejarah. Becky Lynch dan Lyra Valkyria bikin perang. Pertandingannya dimulai dengan tensi yang tinggi. Lyra langsung nunjukin skill grapplingnya. Dari pendulum submission sampai Mexican surfboard. Tapi nggak butuh waktu lama buat Becky Lynch mulai main kotor. Dia hajar Lyra pakai pukulan yang brutal, gesek muka Lyra ke matras, bahkan sempat ngeledek tunangannya Lyra yang duduk di ringside. Lyra nggak nyerah, malah makin ngelawan. God Range Powerbomb, leg drop dari top rope, sampai moonsault yang bikin penonton mulai dukung dia habis-habisan. Tapi Becky tuh bandel banget. Dia ngeluarin 2 main handle slam dan Lyra masih kick out. Di situ Becky mulai hilang kendali. Dia ambil kursi, buka pelindung turnbuckle, terus hampir menang gara-gara ngecolok mata. Tapi Lyra terus bisa counter. Di detik-detik akhir, setelah ngelak dari turnbuckle yang kebuka dan lolos dari 1 main handle slam lagi, Lyra berhasil ngeroll Becky dan curi kemenangan. Tapi Becky nggak nerima begitu aja. Ngunci disarm her sampai para ofisial turun buat misahin mereka. Lyra ditinggal babak belur, berdiri aja susah, tapi masih megang sabuknya erat-erat kayak itulah satu-satunya yang dia punya. Pertandingan ini kualitasnya oke banget. Tapi yang lebih penting, penontonnya ikut ke bawah. Mereka benar-benar dukung Lyra Valkyria dan Becky Lynch dapat hit gara-gara kelakuannya. Ini persis yang harus mereka lakuin buat gelar Women's Intercontinental ini. Jadi gelar buat para workhorse di divisi wanita. Lyra tampil kayak calon bintang besar di sini dan Becky kelihatan kayak dapat nyawa baru. Lanjut ke pertandingan yang kacau dari awal. Dominic Mysterio lawan Penta. Penta langsung touch up gas, gerakannya tajam dan presisi. Dia kasih backstabber ke Dom dan hampir bikin Dom KO lewat crossbody gila dari tiang ring. Tapi sang juara licin parah. Dominic balikin momentum dengan cerdik. Hajar Penta pakai suicide dive DDT yang keren banget. Mereka tukeran chop brutal di luar ring, tapi pas balik ke dalam, Dom mulai mainin gaya Dirty Dom, chinlock, stomps, sama senyum-senyum nyebelin. Tapi Penta nggak pernah kasih celah. Dia counter, kasih reverse sling blade, ngindar dari 619, terus kasih Mexican Destroyer brutal di apron. Itu harusnya bisa bikin Penta menang, tapi Judgment Day mulai ikut campur. Carlito ganggu wasit, Finn Balor sama JD McDonough coba gangguin Penta, tapi wasit bikin mereka diusir dari ringside. Penta lihat peluang, langsung loncat keluar dengan top Conilo, terus kasih super kick ke Dom pas balik ke ring. Tapi Finn sempat ganggu sekali lagi, dan itu pas ada El Grande Americano muncul dan nanduk Penta pakai topeng yang ada besinya. Dominic langsung manfaatin momen itu, loncat dari top rope pakai frog splash, dan berhasil pertahanin gelar interkontinentalnya. Pertandingan yang bagus lagi. Dirty Dominic Mysterio makin dapat reaksi besar dan kelihatan banget makin matang juga di ring.
Match lawan Penta ini intens banget, emang banyak gangguan sih, tapi penontonnya tetap ke bawah dan bikin semuanya makin seru. Gunther versus Pat McAfee. Ini bukan sekedar pertandingan, ini kayak eksekusi publik. Dan Pat McAfee sendiri yang minta itu. Dari awal, Pat kelihatan semangat banget. Bahkan mungkin sedikit terlalu pede. Penonton jelas dukung Pat, tapi Gunther, dia hancurin Pat. Pelan-pelan, sistematis, sadis. Pat sempat kasih perlawanan, tapi begitu satu chop brutal dari Gunther mendarat, Pat langsung jatuh ke matras. Michael Cole sampai kelihatan panik di meja komentator sampai minta ampun buat Pat. Tapi Gunther nggak peduli. Tapi Pat itu keras kepala banget. Dia masih bisa bertahan dari semua serangan Gunther dan sempat kasih tendangan telak ke dada Gunther yang bikin nearfall. Terus, kekacauan mulai. Gunther lagi ngunci Boston Crab, tapi Cole berdiri di apron buat nyemangatin Pat. Gunther narik Cole ke ring dan siap nge-powerbomb dia. Pat nyelamatin Cole di detik terakhir, kasih roll up yang hampir menang tapi tetap nggak cukup. Gunther kasih lariat, terus ngunci sleeper hold. Pat sempat hampir lepas tapi lama-lama nafasnya habis. Dia pingsan, wasit hentikan pertandingan. Habis pertandingan, Gunther ngasih anggukan kecil buat Pat. Cole langsung peluk sahabatnya yang terkapar. Pat emang nggak menang, tapi dia dapat rasa hormat yang mahal banget dari The Ring General. Ini pertandingan yang lebih berat di storytelling daripada aksinya. Nggak selalu rapi, tapi penontonnya tuh rame banget. Bukan match legendaris sih, tapi sebagai cerita, ini nikmat banget buat ditonton. Waktunya main event, John Cena versus Randy Orton. WWE Championship, 15 tahun sejarah, 8 tahun sejak mereka terakhir saling adu satu lawan satu. Di awal pertandingan, kayak dua legenda lagi saling ukur. Main gamesnya juga langsung dimulai. Temponya pelan, penuh taktik, dua veteran nyeret satu sama lain ke zona bahaya. Mereka tukeran sleeper hold, shoulder tackle, dan permainan psikologis. Terus eskalasi. Orton keluarin Garvin Stomps, Cena balas dengan Five Knuckle Shuffle dan Attitude Adjustment. Tapi nggak ada yang bisa ngepin satu sama lain. Setiap kali harusnya ada yang menang, pasti wasit udah pingsan atau ada drama yang ngegagalin. Cena bahkan nggak sengaja hantam wasit pakai sabuk. Orton juga bagi-bagi RKO ke setengah orang penting WWE. Attitude sempat datang buat bantuin John Cena, tapi langsung kena RKO juga. Udah chaos total. Sampai akhirnya, Cena kasih low blow, terus hantam Orton pakai sabuk gelar untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Cena matiin musiknya sendiri. Dia bilang dia nggak butuh selebrasi, nggak butuh fans, yang dia butuh kompetisi. Dia nyebut dirinya sebagai the last real champion dan lanjut pose di turnbuckle. Bukan buat penonton, tapi buat sejarah. Pertandingan yang solid antara John Cena sama Randy Orton emang gak se-ikonik pertandingan mereka yang dulu-dulu. Match ini tuh jauh lebih baik ketimbang matchnya Cena dan Cody Rhodes di WrestleMania. Gimiknya Cena sekarang tuh bikin penonton kecewa lewat ending yang murahan. Ini bukan main event yang luar biasa, tapi penonton yang seru bikin semua tetap asik ditonton. Secara keseluruhan, WWE Backlash kali ini tuh acara yang solid. Banyak aksi yang keren, walau nggak ada yang mind-blowing sih, tapi semua match berhasil deliver. Cara yang lumayan seru buat ngisi minggu pagi ini. Tapi menurut kalian gimana WWE Backlash 2025? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.